Pertempuran Melewati Langit. Audiobook Novel Silat. Episode 208. Bab 1064 Xiao Xuan. Leluhur api terbakar? Tang Huo'er di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan ragu. Tang Zhen tersenyum melihat ketidakpastian Tang Huo'er. Dia melirik Xiao Yan, yang sedang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terlihat di matanya. Leluhur api terbakar adalah pendiri lembah api terbakar kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo'er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Ini juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api terbakar ini. Tampaknya kesenjangan waktunya memang sangat besar. Apakah leluhur api terbakar sangat kuat? Tang Huo'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris tersebut. Dia lebih dari kuat, menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli besar di benua Douqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Douqi. Leluhur api terbakar adalah salah satunya. Mereka berlima mempunyai kekuatan yang misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Dou Di yang legendaris, Tang Zhen berkata perlahan. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Dou Di. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Judul ini tidak memerlukan hiasan apapun. Ia sendiri memiliki tekanan yang tidak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil di hadapan istilah ini. Siapakah 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab. Karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama 4 orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antaranya berasal dari 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Aula Jiwa, dan Menara Pil. Semuanya saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya, wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh. Bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia berasal? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab. Orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah saat ini. Namun saya masih ingat dengan jelas namanya karena menurut catatan di buku leluhur, ahli dan leluhur api terbakar ini memiliki hubungan yang cukup baik. Ada rumor yang mengatakan bahwa 3 perubahan misterius api langit ini telah diciptakan olehnya. 3 perubahan misterius api langit diciptakan oleh pakar itu? Mulut kecil Tang Huo'er langsung melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas sekali, dia tampak dalam keadaan tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena memakan waktu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Zhen mengangguk sambil menjawab. Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo'er menjadi semakin penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zhen mengelus jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan ragu. Dia sepertinya dipanggil Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun aku tidak membaca buku leluhur itu. Saya tidak dapat mengingat namanya dengan jelas. Selama era itu, lembah api yang terbakar tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Aula Jiwa. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di lembah api yang terbakar setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya menjadi jauh lebih rendah daripada faksi seperti Aula Jiwa. Tang Zhen menghela nafas saat dia selesai berbicara. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata itu di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya terpejam di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia ada hubungannya dengan Xiao Xuan yang lebih tua ini? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia langsung tertawa terbahak-bahak. Jumlah orang di dunia ini yang bermarga Xiao sama banyaknya dengan jumlah bulu pada seekor sapi. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti semua orang ini ada hubungannya dengan Xiao yang lebih tua ini? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya.
Dia hanya berbicara sembarangan. Tentu saja dia tidak akan terlalu serius. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api terbakar di lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang baik terhadap Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak kesenjangan antara Xiao Yan dan para ahli dari zaman itu. Hehe, jangan meremehkan dia. Saya merasa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Saya hanya memuji teratai api surgawinya. Selain itu, usianya baru sekitar 20 tahun, namun ia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan douki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah darinya. Mata Tang Zhen beralih ke Xiao Yan, yang matanya terpejam. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kenyataannya memang seperti yang dia lihat. Karenanya, dia hanya bisa bergumam pelan. Jika ini terjadi sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia pasti akan bertarung dengannya dengan percaya diri. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat tersebut karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati sebelum teratai api itu. Orang muda yang berbakat bukanlah seseorang dari lembah api yang terbakar milikku. Bagaimana tidak membuat seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menarik napas dalam-dalam dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan bangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika napasnya tidak tetap konsisten, kemungkinan besar Tang Zhen pun akan berpikir bahwa telah terjadi kecelakaan selama pewarisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula hingga tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak memancarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkan dia tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisanku hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia mau tidak mau membuka mulut untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan nenek moyang di bola kristal. Namun Xiao Yan memilih untuk menyerap semuanya, Tang Zhen menjelaskan dengan samar. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakatmu juga sangat luar biasa. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah dari lembah api yang terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang tua yang tidak kamu sukai tidak akan bisa mengomelimu. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Ya, Tang Huo'er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zhen akan terus mengomel. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke arah bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Saat ini, tubuh Xiao yang ditutupi oleh cahaya merah. Sesaat kemudian, matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya kapan dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia sedang mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut beberapa saat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang kusam. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia tersenyum dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah murah hati Anda. Xiao yang jelas menyadari bahwa dia mendapat manfaat dari menerima warisan seperti itu. Apalagi hubungannya dengan Tang Zhen dinilai kurang baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapat ucapan terima kasih dari pejabat ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan ucapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, Metode pelatihan lengkap dari api misterius 3 langit seharusnya sudah ada sepenuhnya di kepalamu, bukan?
Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari Api Langit 3 Perubahan Misterius. Ini tidak hanya mencakup perubahan pertama tetapi juga metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Aku akhirnya mendapatkannya. Hati Xiao Yan juga sangat gembira. Dengan 3 perubahan misterius Api Langit ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. 3 perubahan misterius Api Langit mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan ganas. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya. Tang Zhen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari 3 perubahan misterius Api Langit selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang dia ciptakan dengan sangat baik. Karena kamu telah mendapatkan 3 perubahan misterius Api Langit, ayo tinggalkan aula dulu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiao Yan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan sangat gembira ketika dia meninggalkan aula Douqi dan merasakan udara segar bertiup ke arahnya. Kepala Lembah Tang, aku telah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan berangkat. Jika ada sesuatu yang Anda perlukan bantuan di masa depan, Anda dapat datang dan mencari saya. Karena 3 perubahan misterius Api Langit sudah ada di tangannya, tentu saja tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di lembah api terbakar. Oleh karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan tangannya dan berbicara. Apakah kamu pergi ke? Tang Zhen berniat membuat Xiao Yan tetap tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, saya pikir Anda pasti punya urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksanya, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan 3 perubahan misterius yang misterius. Hehe, Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak memahami situasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke lembah api yang terbakar sebagai tamu. Selama aku, Tang Zhen, masih menjadi kepala lembah api terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar milikku. Xiao Yan tersenyum menghadapi niat baik Tang Zhen. Keduanya saling menangkupkan tangan. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar lembah api yang terbakar. Bab 1065 Berita tentang Dokter Peri Kecil. Xiao Yan tidak berhenti lama setelah meninggalkan lembah api yang terbakar. Sebaliknya, dia bergegas menuju kota Tianhuang. Saat dia bepergian, dia menikmati metode pelatihan lengkap untuk 3 perubahan misterius Api Langit. 3 perubahan misterius Api Langit adalah teknik rahasia tingkat puncak dari lembah api terbakar. Namun keunikan teknik rahasia ini juga membuat seseorang sulit menilai kelasnya. Lagi pula, di tangan sebagian orang, teknik rahasia ini sama sekali tidak berguna. Namun, di tangan beberapa ahli, yang memiliki banyak jenis api yang kuat, kekuatan yang bisa dilepaskannya pasti sebanding dengan teknik rahasia tingkat tinggi kelas di lainnya. Untungnya, Xiao Yan termasuk dalam kategori kedua. Karena memiliki api inti teratai hijau, api hati gugur, dan bahkan api pendingin tulang, dia secara kebetulan mampu melepaskan misterius 3 perubahan api langit ini ke puncaknya. Seperti yang dikatakan Tang Huo'er. Teknik rahasia semacam ini sepertinya diciptakan khusus untuk Xiao Yan. Letusan 3 jenis api surgawi secara bersamaan pasti akan memberikan peningkatan kekuatan yang mengerikan. Xiao Yan memperkirakan jika dia benar-benar melepaskannya, kemungkinan besar dia akan benar-benar mampu bertarung langsung dengan iblis tua di kelas Fei Tian dan Wu Chen. Dia tidak perlu lagi berakhir begitu sengsara setelah hanya bertahan selama 10 pertukaran di tangan mereka. Namun, energi yang tercipta setiap kali 3 perubahan misterius api langit meletus sangatlah liar dan ganas. Terlebih lagi ketika ketiga perubahan tersebut digunakan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh jangkauan energi liar dan kekerasan ini. Bahkan dengan kekuatan tubuhku saat ini, sepertinya akan sedikit sulit bagiku untuk menahannya,
Ekspresi pemikiran mendalam melintas di wajah Xiao Yan. Bagaimanapun, api di dalam tubuhnya bukanlah api biasa. Sebaliknya, itu adalah api surgawi, api terkuat dari semua api. 3 perubahan misterius api langit yang mengandalkan 3 jenis api surgawi sebagai fondasinya sepertinya adalah sesuatu yang belum pernah dicapai oleh siapapun, bahkan di lembah api terbakar. Lagi pula, bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk menemukan 3 jenis api surgawi, siapa yang berani menempatkan 3 jenis api surgawi di dalam tubuh seseorang pada saat yang sama tanpa metode misterius seperti mantra api? Tampaknya meskipun saya telah benar-benar menguasai versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, saya tidak boleh menggunakannya dengan mudah. Kalau tidak, itu akan sangat berbahaya bagi tubuhku. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semuanya penuh kelebihan dan kekurangan. Kata-kata ini memang benar adanya. Namun demikian, saat ini ia memiliki kartu truf lain. Ketika dia bertarung dengan orang lain di masa depan, 3 perubahan misterius api langit akan sangat mengejutkan semua orang. Xiao Yan secara bertahap menarik kembali pikirannya saat dia memikirkan hal ini. Matanya menatap ke kejauhan. Dia bisa melihat garis samar sebuah kota yang terletak di kejauhan. Saya bertanya-tanya bagaimana proses pengumpulan informasi Liu Qing sehubungan dengan dokter peri kecil. Tubuh racun sedih memang cukup merepotkan. Lagi pula, reputasi tubuh racun semacam ini tidak terlalu bagus. Saya harap tidak ada yang salah. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia meningkatkan kecepatannya, berubah menjadi seberkas cahaya yang melintasi langit dan bergegas menuju kota yang jauh. Sosok Xiao Yan bergegas menuju kota Tianhuang melalui langit sebelum mendarat di sisi barat kota yang sepi. Dia mengidentifikasi arah klan Liu sebelum berjalan mendekat. 10 menit kemudian, Xiao Yan tiba di luar rumah klan Liu. Sebelum dia bisa mengatakan apapun setelah muncul, beberapa penjaga di luar pintu istana klan Liu buru-buru melangkah maju. Mereka bertanya dengan penuh hormat. Apakah Anda menguasai Yan Xiao? Adegan ini menyebabkan Xiao Yan terkejut. Tentu saja, dia tidak menyadari bahwa saat ini sedang terjadi keributan di kota Tianhuang karena namanya. Semua orang tahu bahwa klan Liu memiliki seorang alkemis muda yang telah mencapai tingkat ke-7. Meskipun Xiao Yan merasakan sedikit keterkejutan di hatinya, dia tetap tersenyum dan mengangguk. Ekspresi hormat di mata beberapa penjaga itu menjadi lebih padat ketika mereka melihatnya mengangguk. Pemimpin mereka buru-buru meminta seseorang untuk masuk dan memberitahu Liu Qing sementara dia secara pribadi memimpin Xiao Yan ke dalam istana. Tidak lama setelah dia memasuki istana, Xiao Yan melihat Liu Qing, Lin Yan, dan beberapa lainnya bergegas dari ujung jalan. Kamu akhirnya kembali. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu di lembah api yang terbakar. Liu Qing buru-buru melangkah maju. Dia akhirnya menghela nafas lega setelah melihat tidak ada yang salah dengan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja. Hanya saja saya menghabiskan waktu membantu lembah api yang terbakar memurnikan pil obat. Untung kamu baik-baik saja. Namun, akhir-akhir ini klan Liuku menjadi lebih hidup karenamu," Liu Qing berbicara sambil tersenyum. "Mengapa?" Saat ini, banyak faksi yang mengetahui bahwa klan Liu saya memiliki alkemis tingkat 7. Oleh karena itu, mereka datang dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda. Cek-cek, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer, Lin Yan mendecakkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Memang cukup banyak orang yang datang. Di antaranya termasuk beberapa faksi kuat. Mereka semua ingin melihat apakah Anda akan menjadi tetua kehormatan mereka. Tidak perlu tetua kehormatan ini, saya tidak punya niat untuk tinggal dimanapun dan membantu orang menyempurnakan pil obat seumur hidup. Xiao yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oleh karena itu, mereka datang dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dan mencoba membangun hubungan dengan Anda, seorang Grandmaster alkemis muda. Cek-cek, seorang alkemis benar-benar pekerjaan yang paling populer, Lin Yan mendecakkan bibirnya dan berbicara dengan wajah iri. Ya, aku tahu kamu tidak akan menyukainya. Oleh karena itu, saya menemukan alasan untuk menolaknya. Jika hal ini tidak dilakukan dengan baik maka akan menimbulkan dendam pada orang lain. Liu Qing mengangguk saat dia menjawab.
Xiao Yan tersenyum. Setelah itu, dia mengarahkan pembicaraan ke topik utama. Apakah Anda punya berita tentang masalah yang saya ceritakan terakhir kali? Ekspresi Liu Qing menjadi lebih serius ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia memimpin Xiao Yan dan yang lainnya ke pavilion batu. Baru setelah semua orang duduk barulah dia berbicara dengan serius. Ya, saya punya kabar. Perhatian Xiao Yan sedikit menguat saat mendengar ini. Xin Lan yang kamu sebutkan itu seharusnya adalah anggota klan Ye di wilayah Pil. Selain itu, nama lengkapnya harus disebut Ye Xin Lan. Kata Liu Qing. Klanmu? Xiao Yan bergumam. Jarinya dengan lembut mengetuk meja batu sambil berkata. Kekuatan macam apa klan Ye ini? Cukup kuat. Setidaknya, itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan klan Liu saya. Tentu saja, bisa memasuki kursi tetua Menara Pil bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh faksi biasa. Liu Qing berkata. Distrik pemilihan umum daerah adalah dipenuhi dengan berbagai macam orang. Banyak faksi kuat di benua itu yang memiliki cabang di tempat itu. Namun, secara keseluruhan, ada 5 klan besar yang terkait dengan Menara Pil menolak. Itu berakhir sebagai yang terlemah dari 5 klan besar. 2 tahun lalu, mereka bahkan kehilangan kursi tetua mereka di Menara Pil cepat atau lambat akan digantikan oleh faksi lain. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Tidak heran klan Ye akan mengirim Xin Lan ke Akademi Jianan. Situasi mereka sudah mencapai tahap seperti itu. Persyaratan apa yang harus dipenuhi seseorang untuk memasuki kursi tetua Menara Pil? Xiao Yan bertanya. Karena dia telah berjanji untuk membantu Xin Lan, dia tentu perlu lebih memperhatikan aspek ini. Melanggar janjinya adalah sesuatu yang tidak ingin dia lakukan. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, kondisinya harusnya cukup keras. Bagaimanapun, itu adalah Menara Pil. Terlebih lagi, seseorang harus memiliki cukup banyak kontak di dalam Menara Pil untuk memasukinya. Liu Qing tertawa getir saat dia berbicara. Xiao Yan perlahan mengangguk. Masalah ini tidak terlalu mendesak dan bisa dibicarakan secara perlahan. Segera, dia mengubah topik dan bertanya. Apakah Anda punya berita terkait dengan dokter peri kecil? Liu Qing ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Akhirnya, dia menjawab. Apakah dokter peri kecil yang Anda sebutkan memiliki tubuh racun sedih yang dirumorkan? Hati Xiao Yan menegang saat mendengar kata-kata ini. Dia mengangguk dan bertanya dengan suara yang dalam. Apa yang terjadi? Saya telah mengirim cukup banyak orang untuk menanyakan berita di wilayah Pil. Saat ini, masalah yang menyebar liar di tempat itu terkait dengan dokter peri kecil ini karena dia memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Konstitusi aneh seperti badan racun yang menyedihkan, yang namanya membuat orang merasa takut, telah muncul di dataran tengah sebelumnya. Tanpa terkecuali, mereka menyebabkan bencana besar. Awalnya, semua orang mengira racun jenis ini telah diberantas. Tanpa diduga, itu muncul lagi. Ada ketakutan di antara alis Liu Qing ketika dia menyebutkan badan racun yang menyedihkan. Di mana dia sekarang? Xiao Yan bertanya dengan lembut. Mungkin karena latar belakang dokter peri kecil yang buruk dan kondisi racunnya, tapi Xiao Yan merasa sangat khawatir padanya. Terlebih lagi, dia telah mengikuti di sampingnya selama bertahun-tahun. Terlepas dari bahaya apa yang dia hadapi, dia tidak akan meninggalkannya. Dia sudah memperlakukan Xiao Yan sebagai teman baik yang bisa dia percaya tanpa syarat di dalam hatinya. Xiao Yan juga memahami semua ini. Oleh karena itu, dia telah memikirkan cara untuk membantunya melepaskan diri dari rasa sakit yang menyedihkan dari tubuh racun. Xiao Yan pasti akan turun tangan sekarang karena sesuatu telah terjadi padanya. Saya juga tidak yakin tentang lokasi tepatnya. Namun, ada cukup banyak faksi di wilayah Pil yang mencarinya karena mereka semua sadar akan hal mengerikan apa yang bisa diciptakan oleh badan racun menyedihkan ini. Liu Qing mengerti sedikit ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan. Segera, dia merenung sejenak sebelum melanjutkan. Di antara faksi-faksi ini, orang-orang dari Lembah Sungai Es lah yang paling banyak mencari. Lembah Sungai Es? Ekspresi Xiao Yan berubah saat mendengar ini. Benar, berdasarkan apa yang saya tahu, Lembah Sungai Es ini selalu sangat tertarik dengan konstitusi khusus ini. Mereka mungkin mencari dokter peri kecil karena mereka tertarik pada badan racun yang menyedihkan. Liu Qing dengan sungguh-sungguh menjelaskan.
Terlebih lagi, menurut informasi yang diperoleh, dokter peri kecil telah bertukar pukulan dengan para ahli lembah sungai es beberapa waktu lalu. Meski akhirnya berhasil melarikan diri, ia juga terluka parah. Kalau tidak, dia tidak akan menghilang begitu lama. Lin Yan di samping berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan perlahan mengangguk. Ekspresinya juga berangsur-angsur menjadi suram. Memikirkan hal seperti itu terjadi selama periode waktu mereka berpisah. Lembah sungai es. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Niat membunuh yang gelap dan kejam muncul di matanya. Jika sesuatu terjadi pada dokter peri kecil, dia akan membuat lembah sungai es ini membayar harganya dengan darah. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1066 bergegas ke wilayah tengah. Dari ekspresi suram Xiao Yan, Liu Qing dapat menebak bahwa dokter peri kecil kemungkinan besar memiliki hubungan yang rumit dengannya. Xiao Yan, apa yang akan kamu lakukan? Kekuatan lembah sungai es tidak kalah dengan lembah api yang terbakar. Jumlah ahli di sana sama banyaknya dengan jumlah awan. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Lin Yan sepertinya juga merasakan niat membunuh di hati Xiao Yan. Ekspresinya menjadi lebih serius saat dia bertanya-tanya. Saya akan berangkat ke daerah pilkada. Xin Lan pernah bersama dokter peri kecil. Dia mungkin mengetahui beberapa berita. Sedangkan bagi kalian semua, yang terbaik adalah kalian tetap tinggal di kota Tianhuang. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Biarkan aku pergi bersamamu. Saya sedikit akrab dengan wilayah Pil. Lin Yan buru-buru berkata. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menolak niat baik Lin Yan. Dia tidak mengira badan racun sedih akan menimbulkan keributan besar di wilayah dataran tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak bisa dihindari. Tidak ada gunanya bagi Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kamu sebaiknya menunggu di tempat Liu Qing. Tidak banyak yang bisa kamu bantu mengenai masalah ini. Xiao Yan menepuk bahu Lin Yan saat dia menyarankan. Lin Yan mungkin tidak mau, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah beberapa saat ragu ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Dia juga sadar bahwa dengan kekuatan kelas Dou Huang miliknya, tidak mungkin dia bisa banyak membantu Xiao Yan. Dia bahkan mungkin menjadi beban. Karenanya, dia tidak terus memaksa. Karena kamu punya rencana sendiri, aku tidak akan menghalangimu. Aku akan mengirim seseorang untuk memperhatikan wilayah tengah. Jika saya benar-benar mendapat kabar tentang dokter peri kecil, saya akan memikirkan cara untuk menyampaikannya kepada Anda. Liu Qing merasa sulit mengomentari apapun ketika dia melihat Xiao Yan sudah mengambil keputusan. Dia mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta wilayah tengah. Klan Ye ada di kota Ye. Anda bisa pergi ke sana jika ingin menemukan Ye Xin Lan. Xiao Yan tidak menolak tawaran ini. Dia mengangguk dan menerima peta itu. Ini akan memungkinkan dia menghindari tersesat di wilayah tengah. Jika dia ingin membantu dokter peri kecil, permusuhan tidak bisa dihindari. Tidak ada gunanya bagi Lin Yan untuk mengikuti di sampingnya. Kapan kamu bersiap untuk berangkat? Liu Qing bertanya setelah melihat Xiao Yan menerima peta itu. Sekarang. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, dia tidak menyadari apakah dokter peri kecil itu sudah mati atau masih hidup. Dia benar-benar tidak ingin berlama-lama di tempat ini. Dia harus menemukan Xin Lan sesegera mungkin dan mendapatkan berita terkait dokter peri kecil darinya. Liu Qing melebarkan mulutnya saat mendengar ini. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk. Baiklah, saya akan segera meminta seseorang untuk mengatur lubang cacing untukmu. Dia memberi isyarat dengan tangannya setelah mengatakan ini dan memanggil penjaga. Setelah Liu Qing dengan lembut mengeluarkan beberapa instruksi, penjaga itu segera mundur. Ingat, Anda harus berhati-hati di wilayah tengah. Tempat itu rumit dan dipenuhi berbagai macam orang. Ada banyak ahli yang menyusahkan di sana. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang ke kota Tianhuang. Meskipun klan Liu saya tidak terlalu kuat, kami juga akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Liu Qing memandang penjaga yang berlari sebelum menoleh. Dia dengan sungguh-sungguh memberitahu Xiao Yan. Setelah mendengar kata-kata ini, senyuman muncul di wajah suram Xiao Yan. Dia mengangguk sedikit meskipun dia sadar bahwa situasi seperti itu tidak mungkin terjadi.
Jika dia benar-benar mendapat masalah yang tidak bisa dia selesaikan, kemungkinan besar dia hanya akan membawa masalah pada klan Liu dengan menuju ke kota Tianhuang ini. Selain itu, tidak ada gunanya. Sebuah lubang cacing perlahan berputar di alun-alun besar di pusat kota Tianhuang. Gelombang demi gelombang riak spasial yang mengejutkan terpancar dari dalam. Xiao Yan menerima perahu perak seukuran telapak tangan dari tangan Liu Qing di depan lubang cacing. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata sambil tersenyum. Setelah saya menyelesaikan masalah ini, saya akan kembali ke kota Tianhuang jika saya punya waktu. Masih ada 5 hari perjalanan dari sini ke wilayah tengah, Liu Qing tersenyum. Setelah itu dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, hati-hati, selain itu, jangan mempermalukan Akademi Jianan. Kamu harus tahu bahwa kamu adalah siswa paling berprestasi di Akademi dalam selama bertahun-tahun. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku tidak akan membuat dia kehilangan reputasinya. Xiao Yan tertawa. Dia menangkupkan tangannya ke arah Liu Qing dan Lin Yan dengan serius. Hati-hati. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiao Yan berhenti menunda lebih lama lagi. Dia berbalik dan memasuki lubang cacing. Punggungnya tampak sangat bebas dan santai. Lin Yan dan Liu Qing menghela nafas saat mereka melihat punggung Xiao Yan perlahan menghilang ke dalam lubang cacing. Mereka saling berhadapan dan tertawa getir. Mereka berdua sadar bahwa perjalanan Xiao Yan kemungkinan besar akan menimbulkan keributan di wilayah tengah. Orang ini, tidak peduli bagaimana kita mencoba mengejarnya, dia selalu di depan kita. Bertemu monster seperti itu benar-benar merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri kami. Xiao Yan duduk bersila di depan kapal luar angkasa di dalam lubang cacing. Perahu itu memancarkan cahaya perak terang. Ekspresinya sangat serius. Dia merasa perjalanan ke wilayah tengah ini sepertinya tidak akan menenangkan. Keributan yang dipicu oleh badan racun sedih di dataran tengah agak melebihi perkiraan Xiao Yan. Apalagi ada pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kekacauan di antara mereka. Salah satu contohnya adalah lembah sungai es. Xiao Yan sadar bahwa konstitusi khusus akan menarik perhatian orang-orang tertentu. Ini mirip dengan King Lin di Kekaisaran Mahajia saat itu, gadis kecil yang memiliki 3 murid bunga ular hijau giok, yang bahkan membuat Yolao tercengang. Namun, karena hal inilah dia akhirnya menarik cakar klan Mo. King Lin. Gadis dari masa lalu yang selalu dengan takut-takut mengikuti di belakangnya dan memanggilnya tuan muda tanpa sadar muncul di benak Xiao Yan ketika dia memikirkannya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaannya saat ini. Namun, menurut apa yang dikatakan Yao Lao, tinggal di rumah ular langit lebih baik baginya daripada dimanapun. Sepertinya, setelah bertahun-tahun, gadis pemalu dari masa lalu telah menjadi sangat cantik. Namun, aku masih harus mencari dokter peri kecil sekarang. Xiao Yan perlahan menarik emosinya yang melayang dan menghela napas dalam-dalam. Dia akan menghadapi situasi yang kejam. Lupakan orang-orang yang ingin menangkap dokter peri kecil. Di antara semua faksi yang ingin menghancurkannya sebelum badan racun sedih meletus, hanya lembah sungai es saja yang memerlukan perhatian penuh Xiao Yan. Dengan mampu menjadi salah satu dari 3 lembah di samping lembah api yang terbakar dan lembah suara, lembah sungai es kemungkinan besar bahkan lebih kuat daripada pavilion petir angin. Oleh karena itu, jika Xiao Yan tidak cukup mempersiapkan diri, kemungkinan besar dia akan benar-benar menemui ajalnya di wilayah tengah ini. Setelah saya mencapai wilayah tengah, saya perlu memikirkan cara untuk segera mengumpulkan bahan obat yang diperlukan untuk membantu Tianhuo Zunse memulihkan tubuh secepat mungkin. Saat itu, dengan bantuan Do Uzun, saya akan memiliki kepercayaan diri tambahan saat menghadapi faksi seperti lembah sungai es. Terlebih lagi, kecepatanku dalam mengumpulkan api binatang juga harus ditingkatkan sedikit. Jika tidak, api pengubah kehidupan yang saya buat saat ini hanya memungkinkan saya menggunakan teratai api pembasmi sekali. Mata Xiao Yan dengan cepat bersinar. Situasi yang dia hadapi kali ini sepertinya adalah yang paling menyedihkan yang pernah dia hadapi. Oleh karena itu, dia harus mengerahkan seluruh upayanya. Saya juga harus mulai mempraktikkan 2 perubahan yang tersisa dari 3 perubahan misterius api langit selama beberapa hari ini. Meski terdesak waktu, saya beruntung bisa mendapatkan warisan tersebut. Kalau tidak, biarpun itu aku, akan sangat sulit untuk mendapatkan penguasaan awal dalam waktu sesingkat itu.
Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin dan kaku. Setelah itu, dia menutup matanya. Metode pelatihan misterius sekali lagi muncul di benaknya. Perubahan situasi yang tiba-tiba dan tak terduga telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan pentingnya kekuatan. Lembah sungai es di depannya seperti makhluk besar yang sulit dilampaui. Dengan kekuatannya saat ini, tidak mudah bagi Xiao Yan untuk mengguncang faksi ini. Oleh karena itu, dia perlu melakukan segala yang dia bisa untuk memperkuat kartu truf dan kekuatannya sendiri. Waktu mengalir di dalam lubang cacing seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama beberapa hari ini, pikiran Xiao Yan telah sepenuhnya tenggelam dalam metode pelatihan perubahan 3 misterius. Teknik rahasia ini cukup sulit untuk dipraktikkan. Namun, Xiao Yan telah mempraktikannya selama bertahun-tahun dan sudah memahaminya dengan baik. Selain itu, ia juga telah menerima warisan dan pengalaman dari nenek moyang lembah api yang terbakar, yang memungkinkannya mengatasi beberapa jalan memutar selama perjalanan pelatihannya. Di bawah kondisi luar biasa ini, kemajuan Xiao Yan dalam mempraktikkan 3 perubahan misterius api langit sangatlah cepat. 5 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah pelatihan semacam ini. Saat Xiao Yan membuka matanya dan terbangun dari latihannya, dia secara tidak sengaja melihat lingkaran perak di kejauhan. Ada riak-riak spasial yang padat menyebar dari sana. Apakah saya akan mencapai? Tinju Xiao Yan tiba-tiba menegang saat dia melihat lingkaran cahaya berwarna perak. Rasa dingin yang pekat muncul di matanya yang hitam pekat. Xiao Yan menahan desahan di dalam hatinya saat dia tiba-tiba berdiri. Cahaya berwarna hijau giok yang mengalir di sekitar tubuhnya perlahan kembali ke tubuhnya. Kapal luar angkasa itu seperti berkas cahaya berwarna perak yang terbang melalui terowongan seperti kilat. Dalam beberapa kedipan, ia mendekati tempat lingkaran cahaya itu berada. Ketika riak luar angkasa yang intens berhenti, badan kapal dengan cepat tersentak. Xiao Yan tidak peduli dengan benjolan seperti ini. Ekspresinya tenang saat dia mengendalikan kapal luar angkasa. Dengan suara, "Swoos," ia melesat ke depan. Lingkaran cahaya perak muncul dalam beberapa kedipan. Cahaya berwarna perak semakin terang di mata hitam pekat Xiao Yan. Tinjunya perlahan mengencang saat kilatan dingin melintas di matanya. Kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak. Dengan suara, "Swoos," ia menerobos lingkaran berwarna perak dan menghilang. Wilayah tengah, saya, Xiao Yan, telah tiba. Bab 1067 Kota Kamu. Pintu keluarnya adalah platform batu yang lebar. Platform ini seluruhnya dibangun dari bebatuan seputih salju. Hal yang paling mengejutkan adalah platform batu ini tingginya hampir 100 meter. 10 pilar batu besar menopangnya setinggi itu. Pilar-pilar batu yang menopang platform batu itu seperti pilar-pilar yang menopang langit. Mereka tampak menjulang tinggi dan spektakuler jika dilihat dari kejauhan. Ruang pada platform batu ini sangat berbeda dengan tempat lain. Kelihatannya sangat berantakan. Ruang besar itu sangat terdistorsi dengan beberapa retakan hitam pekat yang menyebar keluar. Cahaya perak akan keluar dari ruang terdistorsi ini. Cukup banyak orang yang diusir setiap kali cahaya perak muncul. Setelah itu, mereka akan mendarat di platform batu di bawah. Tempat ini adalah titik transit lubang cacing. Cahaya perak lainnya bersinar di ruang yang terdistorsi. Sesosok kurus muncul dari dalam. Segera, kakinya terangkat ke udara saat dia perlahan mendarat di platform batu. Sosok manusia ini, yang keluar dari ruang terdistorsi, secara alami adalah Xiao Yan, yang bergegas dari kota Tianhuang. Setelah mendarat di tanah, dia menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya. Kejutan tanpa sadar muncul di matanya saat melihat platform batu yang menjulang tinggi ini. Apakah ini wilayah tengah? Memang layak menjadi pusat benua Douki. Hanya saja titik transit lubang cacing ini sudah sangat megah. Mata Xiao Yan menyapu platform batu yang ramai. Dia menemukan sejumlah sosok mengenakan jubah alkemis dan diam-diam terdiam. Tempat ini memang merupakan daerah pil, para alkemis yang jarang terlihat di daerah lain sebenarnya cukup umum di tempat ini. Berita terkini di wilayah tengah. Lembah sungai es menawarkan harga setinggi langit. Siapapun yang menemukan wanita racun yang menyedihkan atau memberikan informasi tentang keberadaannya akan dapat mengantongi hadiah setinggi langit dari lembah sungai es. Sebuah teriakan tiba-tiba terdengar di platform batu sementara Xiao Yan diam-diam menghela nafas.
Hal ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Ia segera menoleh dan matanya mengikuti arah datangnya suara itu. Dia bisa melihat seorang pria kurus memegang setumpuk kertas. Setelah itu, ia menempelkan kertas-kertas tersebut pada beberapa pilar batu di platform batu. Cukup banyak penonton yang penasaran berkumpul di sekitar orang ini. Jelas sekali, mereka sedikit tertarik pada wanita beracun menyedihkan yang disebutkan oleh orang ini. Ekspresi Xiao Yan sedikit muram. Yang disebut wanita racun yang menyedihkan kemungkinan besar merujuk pada dokter peri kecil. Sungguh tidak terduga. Lembah Sungai Es menghabiskan begitu banyak upaya untuk mencari jejaknya. Mata Xiao Yan sedikit berkedip. Dia perlahan berjalan menuju pria kecil kurus itu dan melingkarkan tangannya. Sebuah kekuatan isap melonjak dan menyedot kertas itu dari tangan pria kurus itu. Dia meliriknya dan melihat kepala seorang wanita tergambar di atasnya. Meski gambarnya tampak buram, Xiao Yan tahu bahwa gambar di kertas itu adalah dokter peri kecil. Hehe, adik ini baru masuk dapil ya? Wanita ini memiliki tubuh racun sedih yang legendaris. Dia telah menimbulkan keributan besar di dataran tengah beberapa waktu sebelumnya. Cukup banyak faksi yang bergandengan tangan untuk memburunya. Namun, dia berhasil melarikan diri. Pria kurus itu tertawa datar pada Xiao Yan. Kekuatannya mungkin tidak berfungsi, tapi dia memiliki penglihatan yang tajam. Sekilas, dia tahu bahwa pemuda di depannya ini bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Xiao Yan mengencangkan tangan yang dia gunakan untuk memegang kertas itu. Tatapannya beralih ke pria di depannya saat dia dengan samar bertanya. Dikabarkan bahwa lembah Sungai Es telah bertukar pukulan dengannya baru-baru ini? Xiao Yan secara acak memberinya sekantong koin emas. Wajah lelaki kecil kurus itu dipenuhi kegembiraan saat menerima kantong uang. Sanjungan di wajahnya menjadi lebih kuat ketika dia buru-buru berkata. Tuan ini benar. Setengah bulan yang lalu, lembah Sungai Es menemukan wanita racun yang menyedihkan. Pertempuran itu cukup menyedihkan. Lembah Sungai Es telah mengirimkan Bing Yuan dan Bing Fu, kedua tetua ini. Keduanya memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah tengah. Kekuatan mereka sekitar 6 bintang atau lebih. Kelopak mata Xiao Yan bergerak-gerak. Suaranya juga perlahan menjadi pelan. Apa yang terjadi pada akhirnya? Lembah Sungai Es telah mengirimkan cukup banyak ahli. Namun, wanita beracun yang menyedihkan itu juga bukan orang biasa. Dia mampu membunuh cukup banyak orang ketika lembah Sungai Es mengelilinginya. Terlebih lagi, dia bahkan berhasil melarikan diri dari tetua Bing Yuan dan Bing Fu. Namun, menurut informasi yang diperoleh, wanita beracun yang menyedihkan itu menderita akibat telapak tangan misterius mata surga dari kedua tetua meskipun telah melarikan diri dari pengepungan. Saat ini, dia terluka parah. Karena itulah lembah Sungai Es mencarinya kemana-mana. Mereka telah memberikan imbalan setinggi langit. Siapapun yang memberikan informasi berguna akan dapat memenangkan hadiah. Pria kecil kurus itu berbicara sambil tersenyum. Dinginnya kelopak mata Xiao Yan yang turun menjadi lebih intens. Dia perlahan berkata, di manakah tempat lembah Sungai Es mengelilingi wanita beracun yang menyedihkan saat itu? Aliran dewa yang jatuh di utara. Namun, tempat itu pada dasarnya dikelilingi oleh orang-orang dari lembah Sungai Es. Mereka curiga wanita beracun yang menyedihkan itu tidak melarikan diri terlalu jauh. Namun, mereka tidak berhasil mendapatkan kabar apapun meski sudah lama mencari. Pria itu menjawab dengan jujur. Apakah lembah Sungai Es satu-satunya yang mencoba menangkap wanita racun yang menyedihkan? Awalnya cukup banyak fraksi yang ingin mengambil tindakan. Namun, cukup banyak orang dari lembah Sungai Es yang kemudian dibunuh oleh wanita beracun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka akhirnya berkata bahwa mereka pasti akan menangkap wanita beracun yang kasihan itu. Akibatnya, faksi-faksi lain tidak lagi berani campur tangan. Oleh karena itu, lembah Sungai Es adalah satu-satunya faksi di wilayah tengah yang terus mengejar wanita racun yang menyedihkan itu. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia mengangguk. Kertas di tangannya mengeluarkan suara, embusan, dan berubah menjadi segumpal abu yang melayang ke bawah. Dia juga tiba-tiba berbalik dan menjauh dari platform batu. Xiao Yan mengeluarkan peta yang diberikan Liu Qing setelah dia berjalan ke tepi platform batu. Dia mempelajarinya dengan cermat, mengidentifikasi arah, dan mengalihkan pandangannya ke utara. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Terlepas dari apakah itu kota Ye atau sekte Dewa Jatuh, keduanya berada di arah ini.
Namun, kota yang lebih dekat. Saya harus bisa mencapainya dalam 1 hari. Sepertinya saya harus meningkatkan kecepatan saya. Berdasarkan apa yang orang itu katakan tadi, kondisi dokter peri kecil tidak begitu baik. Niat membunuh melonjak dalam hati Xiao Yan saat dia memikirkan hal ini. Dengan kekuatan dokter peri kecil, dia paling banyak bisa bertarung dengan Dou Zong bintang 6 bahkan jika dia membuka segel badan racun yang menyedihkan. Dia pasti tidak akan menandingi pihak lain jika mereka memiliki 2 Dou Zong. Lembah sungai es ini tampaknya telah menggunakan semua taktik mereka untuk menangkap dokter peri kecil. Lembah sungai es, jika terjadi sesuatu padanya, aku kecil akan menjadi musuh bebuyutanmu. Niat membunuh melonjak dalam mata hitam pekat Xiao Yan. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah dan tubuhnya melayang ke langit. Segera, itu berubah menjadi cahaya warna-warni yang melesat ke langit utara seperti kilat. Kota Yi tidak terlalu jauh dari posisi Xiao Yan. Ini hanya perjalanan sehari atau lebih. Namun, Xiao Yan berhenti sejenak ketika dia menemui beberapa kota di sepanjang jalan karena dia perlu mengumpulkan api binatang. Harus dikatakan bahwa wilayah Pil layak menjadi bagian tengah dari wilayah dataran tengah atau bahkan benua Douki. Segala sesuatunya jauh lebih mudah ditemukan di tempat ini dibandingkan dengan lokasi lain. Tentu saja syaratnya adalah seseorang membutuhkan uang yang cukup atau sesuatu yang diminati pihak lain. Xiao Yan telah berhenti di lebih dari 5 kota sepanjang perjalanan. Akuisisi sangat banyak secara tak terduga. Dia telah memperoleh 12 api binatang dan juga menemukan cukup banyak bahan yang dia butuhkan untuk memurnikan tubuhnya. Pengalaman berharga ini menyebabkan ekspresi suram Xiao Yan menjadi sedikit lebih santai. Xiao Yan juga memanfaatkan sepenuhnya waktunya selama perjalanannya untuk menyaring semua api binatang yang dia peroleh, kecuali yang unik yang dia simpan untuk kegunaan lain, ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia secara bertahap menggabungkannya ke dalam benih api pengubah kehidupan, sehingga benih api tersebut berkembang dengan cepat. Pada saat Xiao Yan menggabungkan api binatang terakhir ke dalam benih api, sebuah kota besar berwarna hijau tua samar-samar muncul di cakrawala jauh. Kota ini terletak di dataran datar. Lingkungan kota dipenuhi dengan hutan hijau subur. Banyak jalan lebar terbentang dari hutan dan membentang hingga cakrawala. Saya telah tiba. Xiao Yan menghela nafas lega ketika dia melihat kota itu berdiri di dalam hutan. Sebuah pemikiran segera terlintas di benaknya dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Tuan kota Ye berasal dari klan Ye, yang pernah menonjol di wilayah Pil. Tentu saja, klan Ye saat ini tidak lagi memiliki kejayaan seperti dulu. Meskipun demikian, seekor unta yang akan mati karena kurus, lebih besar dari seekor kuda. Masih belum ada faksi lain di kota Ye ini yang berani memprovokasi otoritas klan Ye. Menjadi penguasa kota ini, klan Ye terletak tepat di tengah kota. Seluruh tanah dalam jarak 1000 meter adalah kediaman klan Ye. Biasanya, orang biasa tidak diperbolehkan masuk. Pertahanan tempat ini juga sangat ketat. Tentu saja, ini hanya terjadi pada para ahli biasa. Aku pasti tidak akan menikahi si Jalan Cao dan itu. Pada saat ini, pertengkaran terjadi di dalam ruang pertemuan klan Ye. Seorang wanita berpakaian biru berteriak dengan marah. Wajahnya yang cantik dan cantik dipenuhi amarah saat ini. Omong kosong. Ekspresi seorang lelaki tua berpakaian hijau di dalam aula pertemuan tenggelam saat dia berkata. Bukannya kamu tidak menyadari situasi seperti apa yang dialami klan Ye? Klan Cao juga merupakan salah satu dari 5 klan besar. Mereka sangat cocok untuk klan Ye kita. Terlebih lagi, Cao Dan adalah seorang alkemis jenius yang langka di klan Cao. Dengan menikahinya, Anda tidak hanya akan mencegah bahaya tersingkirnya klan Ye dari 5 klan besar, tetapi Anda juga akan menemukan keluarga yang baik untuk dinikahi. Bahkan jika aku benar-benar menikah dengan Cao Dan, apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Dengan melakukan ini, Anda hanya menyerahkan diri Anda untuk dimakan. Wanita berpakaian biru itu membalas dengan marah. Kata-katanya menyebabkan lelaki tua berpakaian hijau itu menjadi tumpul. Dia segera berbicara dengan suara yang dalam. Jika ini tidak berhasil, kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang harus kita lakukan? Jangan bilang kalau kamu berencana mengandalkan jenius apapun dari Akademi Jianan yang kamu bicarakan untuk datang dan menyelamatkan kami. Anda benar-benar melebih-lebihkan pria itu.
Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa dihilangkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Lagi pula, kamu sudah lama membicarakan orang itu, tapi kapan kita akan bertemu dengannya? Saya pikir dia sudah lama menghilang. Dari mana dia berani datang dan ikut campur dalam masalah seperti itu? Wanita berpakaian biru terdiam beberapa saat setelah mendengar ini. Untuk sesaat, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Beberapa kucing dan anjing acak juga tidak tertarik membantu Anda menyelesaikan krisis apapun. Sementara wanita berpakaian biru itu terdiam, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba bergema di aula besar. Suara familiar itu masih terdengar di telinga wanita berpakaian biru itu. Dia awalnya terkejut sebelum dia berbalik dengan wajah penuh kegembiraan. Pekik gembira tanpa sadar terpancar ketika dia melihat sosok muda yang perlahan muncul di pintu masuk aula. Kakak Xiaoyan. Bab 1068 Kamu Klan. Sosok seperti hantu perlahan muncul di pintu masuk aula besar sementara sepasang tatapan acuh tak acuh menyapu semua orang di dalam. Setelah itu, mata itu berhenti pada wanita berpakaian biru itu. Ekspresinya sedikit menghangat sementara suaranya terus mengandung kesuraman. Xinlan, mengapa ini terjadi? Wanita berpakaian biru itu jelas adalah Xinlan, yang telah memimpin kelompok Xiaoyan ke dataran tengah. Dia sepertinya mengerti maksud Xiaoyan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Wajah cantiknya meredup saat dia dengan lembut berkata, "Maafkan aku." Xiaoyan berangsur-angsur menjadi lebih tenang setelah melihat penampilan Xinlan yang murung. Dia tidak terlalu kuat. Selain itu, tampaknya klan Ye saat ini tidak dalam kondisi yang sangat baik. Bahkan jika Xinlan dapat meyakinkan mereka untuk membantu dokter peri kecil, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Siapa kamu? Kamu benar-benar berani menerobos masuk ke klan Yeku secara acak? Suara Xinlan baru saja terdengar ketika ekspresi seorang lelaki tua di aula besar tenggelam. Dia berdiri dan dengan marah berteriak pada Xiaoyan. Ada beberapa tetua lain di klan Ye di sampingnya. Mereka juga menatap Xiaoyan dengan mata marah yang sama. Beberapa generasi muda memiliki pandangan puas di mata mereka. Meskipun klan Ye saat ini sedang menurun, namun mereka tidak berada dalam kondisi di mana siapapun bisa datang dan memprovokasi mereka. Terlebih lagi, orang ini sebenarnya adalah seorang anak muda yang seumuran dengan mereka. Xiaoyan melirik lelaki tua ini. Dia hanyalah seorang bintang Douzong. Terlebih lagi, dari penampilan kursi yang dia duduki, posisinya di dalam klan Ye seharusnya cukup tinggi. Namun, Xiaoyan mengabaikannya sama sekali. Satu-satunya orang di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiaoyan adalah lelaki tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Melihat aura agung yang mengelilinginya, kemungkinan besar orang ini adalah Douzong bintang 6. Ikuti aku, bawa aku menemuinya. Mata Xiaoyan menatap Xinlan saat dia berbicara dengan suara dingin. Xinlan mengatupkan gigi peraknya saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengangguk penuh semangat. Dia telah memimpin dokter peri kecil dan Xiaoyan ke dataran tengah, namun tidak memberi mereka perlindungan apapun. Sebaliknya, dia tidak berdaya melakukan apapun ketika dokter peri kecil jatuh ke dalam situasi berbahaya. Dasar anak muda yang kurang ajar. Orang tua yang berteriak dengan marah sebelumnya memiliki ekspresi yang lebih marah ketika dia benar-benar diabaikan oleh Xiaoyan. Tangannya terbanting keras ke permukaan meja. Seseorang dapat mendengar ledakan, dan meja keras itu hancur menjadi bubuk. Dia segera melambaikan lengan bajunya dan kursi di belakangnya membawa kekuatan liar dan keras saat ia melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi. Ketika kursi kayu itu berada dalam radius 10 kaki, terdengar suara embusan yang teredam. Tanpa peringatan sebelumnya, itu berubah menjadi abu hitam pekat yang berserakan. Kekagetan terlihat di wajah cukup banyak orang yang hadir saat melihat pemandangan tersebut. Tentunya mereka tidak menyangka pemuda ini memiliki keterampilan seperti itu. Jadi, kamu benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Pantas saja kamu berani bertindak lancang di klan Yeku. Namun, saya yang dulu akan mengajari Anda, generasi muda ini, apa artinya menghormati orang yang lebih tua? Orang tua itu menyipitkan matanya saat melihat kursi kayu itu dibakar dengan cara yang aneh. Dia tertawa dingin. Kemarahan di matanya melonjak saat kakinya menginjak tanah. Setelah itu, tubuhnya bergegas menuju Xiaoyan dengan cara yang seperti kilat.
Gelombang api hijau aneh muncul dari tangannya yang keriput. Tetua keempat, hentikan! Xin Lan buru-buru berteriak. Pucat terlihat di wajah cantiknya saat melihat lelaki tua ini menyerang sesuka hatinya. Namun, tetua keempat mengabaikan suaranya sama sekali. Karakternya agak pemarah. Situasi yang dihadapi klan Ye juga membuatnya kesal. Kini, seorang pemuda yang muncul entah dari mana, berani melompatinya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saudara Xiao Yan, cepat pergi! Xin Lan buru-buru menoleh ke arah Xiao Yan dan berteriak ketika dia melihat tetua keempat tidak berhenti. Klan Ye mungkin tidak berada dalam situasi yang baik sekarang, tapi mereka masih mampu menghasilkan 2 hingga 3 elit Douzong. Jika mereka benar-benar ingin menangkap Xiao Yan, kemungkinan besar dia akan kesulitan melarikan diri karena kekuatannya. Xiao Yan juga mengabaikan teriakan Xin Lan. Matanya menatap lelaki tua yang sedang menuju dengan angin panas. Rasa dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Saat ini, suasana hatinya juga sangat buruk karena dia khawatir dengan kondisi dokter peri kecil. Orang tua ini benar-benar telah memenuhi keinginannya untuk menyakiti. Nak, setelah aku menangkapmu, aku akan membawamu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Sosok tetua keempat melintas dan muncul di depan Xiao Yan sementara banyak tatapan yang berniat menonton pertunjukan, menonton. Tinjunya terkepal erat dan warna hijau, nyala api yang ganas muncul. Setelah itu, tinjunya dengan kejam mengayun ke depan. Pukulan ini tidak memiliki gerakan yang fantastis. Namun, kekuatannya yang agung menyebabkan ledakan sonik yang dalam dan rendah muncul. Tinju api dengan cepat membesar di mata hitam pekat itu. Di saat yang sama, Xiao Yan mengangkat tangannya dengan lembut dan perlahan mengulurkannya. Bang! Tinju tetua keempat dari klan Ye, yang berisi api hijau, mengenai telapak tangan Xiao Yan di depan semua mata di dalam aula besar. Namun, sebelum sorakan terdengar, wajah semua orang menjadi kaku ketika mereka menyadari bahwa pemuda kurus dan tampak lemah itu tidak bergerak sama sekali. Terlebih lagi, kumpulan api berwarna hijau di tangan tetua keempat sepertinya menemui sesuatu yang menakutkan ketika melakukan kontak dengan telapak tangan Xiao Yan. Itu muncul di depan banyak mata yang tercengang. Seluruh aula besar menjadi sunyi saat ini. Anggota klan Ye, yang sebelumnya sombong, saling memandang. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Meskipun tetua keempat bukanlah yang terkuat di klan Ye, setidaknya dia adalah seorang elit Douzong. Bahkan di klan Ye, hampir tidak ada orang yang bisa menerima serangan kuat ini. Jika ini tentang memberikan pelajaran, kamu benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Xiao Yan sedikit mengangkat matanya. Tatapannya acuh tak acuh saat dia melihat lelaki tua di depannya, yang ekspresinya berubah drastis. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman sedingin es. Telapak tangannya sedikit berubah dan tiba-tiba bergetar. Bang! Kekuatan liar dan ganas yang menakutkan melonjak dari lengan Xiao Yan seperti arus deras saat tangannya bergetar. Setelah itu ditransmisikan ke tubuh tetua keempat klan Ye. Kekuatan tersembunyi yang mengandung api surgawi dengan licik menghancurkan semua pertahanan tetua keempat. Wajahnya langsung menjadi pucat. Tubuhnya sepertinya terkena pukulan keras saat dia terbang mundur dan bertabrakan dengan pilar besar di aula. Seteguk darah segar dimuntahkan di depan mata semua orang yang terkejut. Aula besar yang awalnya sunyi menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat tetua keempat, yang pingsan setelah muntah darah. Bahkan Xin Lan tanpa sadar menutup mulut kecilnya dengan tangannya. Wajahnya tercengang. Di masa lalu, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kemampuan untuk bertarung dengan elit Douzong. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa begitu saja menggunakan telapak tangannya untuk menyerang elit Douzong sampai dia meludahkan darah. Ini baru kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Mata Xin Lan menatap wajah acuh tak acuh Xiao Yan. Ekspresi kuat muncul di matanya. Bukan tanpa alasan klan Ye menolak keadaan seperti itu, Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik ke arah tetua keempat, yang terjatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xin Lan. Ayo pergi. Berhenti. Dua teriakan marah terdengar saat suara Xiao Yan terdengar. Segera, dua orang tua berdiri. Kedua orang ini juga merupakan elit Douzong. Kekuatan mereka sedikit lebih kuat dari orang sebelumnya.
Kekuatan mereka harusnya berada di sekitar Douzong bintang 3 atau lebih tinggi. Dua orang yang berdiri kali ini tidak seceroboh tetua keempat itu. Sebaliknya, mereka dengan marah menatap Xiao Yan. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Teman muda ini adalah klan Ye kami. Kesampingkan seranganmu terhadap tempat ini, saat ini kamu telah melukai seorang tetua klan kami. Hal ini tidak bisa dibenarkan bukan? Meskipun klan Ye kita saat ini sedang mengalami kemunduran, mereka tidak akan menerima diintimidasi oleh orang lain dengan cara seperti itu. Orang tua berpakaian hijau di kursi pemimpin, yang belum berbicara sejak Xiao Yan muncul perlahan membuka mulutnya dan berbicara dengan suara yang dalam pada saat ini. Wajah semua orang yang hadir menjadi sedikit gembira saat melihat lelaki tua berpakaian hijau ini membuka mulutnya. Menjadi pilar klan Ye saat ini, dia masih memiliki reputasi yang cukup baik di wilayah Pil meskipun klan Ye mengalami kemunduran. Saya bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula, masih ada yang harus kulakukan. Xin Lan harus ikut denganku sekarang. Saat ini saya tidak punya waktu untuk menemani Anda dalam urusan apapun. Mata Xiao Yan beralih ke pria tua berpakaian hijau di kursi pemimpin saat dia menjawab dengan marah. Bocah sombong. Ekspresi kedua tetua klan Ye, yang telah menghalangi jalan Xiao Yan, tenggelam ketika kata-kata ini terdengar. Mereka langsung berteriak. Ekspresi lelaki tua berpakaian hijau itu agak jelek. Dia berkata, Xin Lan adalah anggota klan Yeku. Dia bukanlah seseorang yang bisa kamu bawa sesukamu. Tetua pertama, kakak laki-laki Xiao Yan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti bisa masuk ke kursi menara tetua Pil sekali lagi. Xin Lan sepertinya tidak ingin melihat hubungan antara klan Ye dan Xiao Yan semakin memburuk saat dia buru-buru berteriak. Orang tua berpakaian hijau itu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Xin Lan. Dia segera sedikit mengernyit saat melihat Xiao Yan. Kekecewaan muncul di wajahnya. Usia yang begitu muda, bagaimana dia bisa menjadi penyelamat klan Ye seperti yang disebutkan Xin Lan? Tidak perlu mengatakan hal lain. Saya punya pendapat sendiri tentang masalah ini. Pria tua berpakaian hijau itu berbicara dengan lemah. Dia segera melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, Teman muda ini, jika kamu benar-benar penolong yang diundang Xin Lan, mohon tinggal sementara di klan Ye dan izinkan kami memainkan peran kami sebagai tuan rumah. Kata-kata ini mungkin ditempatkan dengan indah, tapi niatnya adalah untuk menahan Xiao Yan. Menatap Xiao Yan. Mereka menggerakkan tubuh mereka dan memblokir pintu keluar. Senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan. Tatapannya menatap lelaki tua berpakaian hijau itu sambil berkata, Saya tidak tertarik membantu klan Ye Anda. Jika bukan karena Xin Lan, aku bahkan tidak ingin datang ke tempat ini. Selain itu, ada yang harus aku selesaikan sekarang dan tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Xin Lan harus ikut denganku sekarang. Kemarahan muncul di mata lelaki tua berpakaian hijau itu ketika dia melihat Xiao Yan tidak mau menyerah. Dia perlahan mengambil langkah maju. Kalau begitu, izinkan aku yang dulu mencoba dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk melakukannya. Bab 1069 Keberadaan. Ekspresi suram melintas di wajah Xiao Yan ketika dia melihat lelaki tua berpakaian hijau itu berdiri. Cepat pergi, ekspresi Xin Lan juga berubah saat dia buru-buru menoleh ke Xiao Yan dan memerintahkan. Kedua tetua yang menghalangi jalan mundur Xiao Yan sepertinya telah mendengar kata-katanya. Douqi perlahan keluar dari tubuh mereka. Senyuman dingin terlihat di wajah mereka. Jika kamu benar-benar teman Xin Lan, silakan tinggal di klan Ye untuk sementara waktu. Kita mungkin masih bisa berdiskusi dengan baik. Mata pria tua berpakaian hijau itu menatap tajam ke arah Xiao Yan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tanpa ekspresi. Saat ini dia hanya peduli dengan situasi dokter peri kecil. Di mana dia bisa menemukan waktu untuk memikirkan tentang apapun klan Ye. Ikuti aku. Tatapan Xiao Yan beralih ke Xin Lan saat dia berbicara. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju pintu keluar aula. Kedua tetua klan Ye, yang menghalangi pintu, benar-benar diabaikan olehnya. Tindakan Xiao Yan ini menyebabkan Xin Lan sedikit terkejut. Dia melihat punggungnya dan tahu bahwa jika dia tidak mengikutinya sendiri, kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan lagi peduli dengan janji yang dia berikan padanya,
perjuangan melintas di wajah Xin Lan ketika dia memikirkan hal ini. Dia tiba-tiba mengatupkan gigi peraknya, berbalik dan mengikuti di belakang Xiao Yan. Kemarahan segera melonjak ke wajah kedua tetua klan Ye yang menghalangi pintu keluar ketika mereka melihat kesombongan Xiao Yan. Mereka menjerit dingin dan keduanya menyerang secara bersamaan. Tangan mereka mengandung kekuatan yang melonjak saat mereka meraih bahu Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah saat menghadapi serangan Dou Zong Bintang 2. Dia menjentikan jarinya dan cahaya perak bersinar. Sosok perak segera muncul. Terang! Kedua tangan tajam sang tetua yang seperti cakar elang melesat seperti kilat. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan sosok perak itu. Suara logam dan percikan api keluar saat kedua belah pihak melakukan kontak. Kontak ini menyebabkan ekspresi kedua sesepuh berubah drastis. Namun, sebelum mereka bisa mundur, sepasang lengan logam berwarna perak menembus cahaya perak sambil memperlihatkan bayangan di belakangnya. Mereka dengan kejam mendarat di dada keduanya dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi. Tinju logam berwarna perak tidak membawa Dou Qi yang megah. Namun, serangan itu menimbulkan kerusakan yang mengejutkan ketika tinju itu mendarat di tubuh kedua tetua. Keduanya terbang kembali seperti layang-layang yang talinya putus. Akhirnya, mereka terpaksa keluar dari aula. 2 suap darah segar dimuntahkan segera setelahnya. Bagian dalam aula sekali lagi sunyi senyap ketika semua orang melihat kedua tetua, yang tiba-tiba dikirim terbang dari aula besar. Cukup banyak orang yang diam-diam menelan ludah. Banyak mata yang terkejut berhenti pada cahaya perak di samping Xiao Yan. Setelah cahaya perak menghilang secara bertahap, sosok perak perlahan terungkap. Ini yang terakhir. Lain kali, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang dari klan Ye. Suaranya mengandung niat membunuh yang sedingin es. Rintangan yang berulang-ulang lambat laun menguras kesabarannya. Ekspresi suram lelaki tua berpakaian hijau di kursi pemimpin perlahan menjadi serius. Matanya menatap tajam pada sosok manusia yang benar-benar masih berwarna perak di samping Xiao Yan. Dia merasakan perasaan berbahaya dari tubuhnya. Saat ini, wayang iblis bumi tidak diragukan lagi telah menguat setelah menyerap pil petir di lembah api yang terbakar. Menurut tebakan Xiao Yan, ia seharusnya bisa bertarung langsung melawan Dou Zong Bintang 7. Tetua pertama dari klan Ye ini hanyalah Dou Zong Bintang 6. Mustahil baginya untuk menandingi boneka iblis bumi. Ini, boneka? Mata lelaki tua berpakaian hijau itu berhenti sejenak pada boneka iblis bumi. Akhirnya, dia sepertinya menemukan sesuatu. Matanya menyipit saat dia berbicara perlahan, menatap Xiao Yan dengan terkejut saat dia melakukannya. Xiao Yan tidak menjawab. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekali lagi menyimpan boneka iblis bumi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia bertanya, "Bolehkah saya membawa Xin Lan sekarang?" Orang tua berpakaian hijau itu mengerutkan kening. Pandangannya terfokus pada Xiao Yan. Pemuda misterius ini tidak hanya mencapai kelas Dou Zong di usia yang begitu muda, tapi dia juga memiliki boneka dengan kekuatan yang luar biasa. Sepertinya latar belakangnya cukup mengesankan. Pantas saja Xin Lan selalu percaya diri saat membicarakannya. Aku yang dulu adalah Ye Zong, tetua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiao Yan? Kesuraman di wajah lelaki tua berpakaian hijau itu perlahan menghilang saat dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan. Kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan sudah cukup untuk mengguncang klan Ye saat ini. Oleh karena itu, nada suaranya jelas jauh lebih sopan dari sebelumnya. Xiao Yan mengangguk tetapi tidak ingin tinggal lama. Dia mengangkat kakinya dan berjalan keluar aula. Xin Lan di belakangnya ragu-ragu sejenak sebelum berbalik ke Ye Zhong. Dia berkata, "Tetua pertama, saya akan kembali setelah kakak laki-laki Xiao Yan menyelesaikan masalahnya." Xin Lan buru-buru mengikuti Xiao Yan setelah membalasnya. Ye Zhong melebarkan mulutnya saat melihat situasi ini. Namun, dia hanya bisa menghela nafas. Dia berhenti mengatakan apapun dan membiarkan mereka berdua pergi. Tetua pertama, tetua keempat, yang telah dikalahkan oleh Xiao Yan dengan satu telapak tangan, saat ini berdiri dan menatap Ye Zhong. Ye Zhong melambaikan tangannya dan menghela nafas. Lupakan, biarkan saja. Xiao Yan ini mungkin memang bukan orang biasa. Klan Ye mungkin benar-benar harus bergantung padanya kali ini. Bagaimana mungkin?
Dia mungkin sangat kuat, tapi kekuatan kecil ini jauh dari cukup untuk membiarkan klan Ye kita memasuki kursi menara tetua pil, tidak menaruh harapan kita pada seseorang yang latar belakangnya tidak kita ketahui sedikit pun. Tetua keempat ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kami tidak punya pilihan. Saat ini, cukup banyak faksi kuat yang mengincar klan Ye kami. Jika kita tidak mengambil tindakan apapun, kemungkinan besar klan Ye akan benar-benar tamat. Ye Zhong menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Sekarang, mari berharap pemuda bernama Xiao Yan ini benar-benar mampu seperti yang digambarkan Xin Lan. Terlebih lagi, kemungkinan masalah hari ini memberinya kesan buruk terhadap klan Ye kita. Ini juga masalah yang membuatku pusing. Xiao Yan meraih lengan Xin Lan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Dia terbang keluar kota. Sesaat kemudian, dia akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Kamu seharusnya mengetahui masalah dokter peri kecil, kan? Xiao Yan langsung bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung. Xin Lan sedikit mengangguk. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah saat dia dengan lembut berkata. Saat itu, dokter peri kecil Jiji, Zian, dan aku berhasil keluar dari lubang cacing. Setelah itu, kami menghabiskan waktu beberapa bulan untuk mencapai pilkada kabupaten. Segera setelah kami tiba di daerah Pil, faksi tidak bermoral yang disebut Gerbang Yuxian, mengarahkan pandangan mereka pada dokter peri kecil Jiji karena kecantikannya. Dalam kemarahannya, dia membunuh semua orang di faksi itu. Namun, kepala Gerbang Yuxian juga merupakan seorang elit Douzong. Meskipun ia akhirnya meninggal di tangan dokter peri kecil Jiji, ia juga menderita beberapa luka. Secara kebetulan, hal itu mengakibatkan segelnya melemah dan badan racun yang menyedihkan meletus. Akhirnya, dia ditemukan oleh seseorang. Badan sedih racun merupakan representasi bencana di daerah pilkada karena telah terjadi sejumlah bencana akibat meletusnya badan sedih racun. Oleh karena itu, berita tentang badan sedih racun baru saja tersebar ketika banyak faksi yang menyerang. Lembah Sungai Es adalah yang paling aktif. Namun, niat mereka bukanlah untuk menghancurkan badan racun yang menyedihkan. Sebaliknya, mereka ingin mendapatkan tubuh istimewa ini karena lembah Sungai Es suka mengoleksi berbagai jenis tubuh unik. Setelah itu, mereka akan menggunakan metode khusus untuk memindahkan jiwa seorang ahli di dalam lembah ke dalam tubuh. Dengan demikian, mereka akan bisa mendapatkan beberapa kemampuan di tubuh mereka. Ekspresi Xiao Yan berangsur-angsur menjadi gelap dan serius ketika dia mendengar kata-kata Xin Lan. Lembah Sungai Es ini memang bukan sesuatu yang bagus. Beberapa waktu sebelumnya, tempat persembunyian dokter peri kecil ditemukan di lembah Sungai Es. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan ahli dari pihak lain dan menderita luka serius, kakak Xiao Yan. Xin Lan tidak berguna. Aku bahkan tidak bisa membantu. Mata Xin Lan juga merah ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas tidak berdayaannya. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Itu bukan salahmu, kamu seharusnya tahu di mana dokter peri kecil saat ini, kan?" "Ya, saya telah menerima informasi yang dikirim oleh dokter peri kecil Jiji kepada saya. Namun, tempat itu saat ini dikelilingi oleh para ahli dari lembah Sungai Es. Saya bahkan tidak bisa masuk." Xin Lan mengangguk dan berkata, "Di mana itu?" "Aliran dewa yang jatuh." "Ini memang tempat itu," Xiao Yan menyipitkan matanya dan berbicara dengan suara rendah. Meskipun dokter peri kecil Jiji telah melarikan diri dari pengepungan lembah Sungai Es, dia menderita luka serius dan tidak berani mengungkapkan dirinya. Namun, aliran dewa jatuh telah dikelilingi oleh lembah Sungai Es. Medan di sana mungkin rumit tetapi hanya masalah waktu sebelum dia ditemukan, Xin Lan dengan lembut berkata. "Kakak Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan sekarang?" "Apalagi yang bisa kulakukan?" Xiao Yan berdiri. Matanya memandang ke utara saat kilatan cahaya dingin melintas di depannya. "Pergi ke aliran dewa yang jatuh. Kalau begitu, aku akan memimpin jalan untukmu. Saya tahu bagaimana menemukan dokter peri kecil Jiji setelah saya memasuki aliran dewa jatuh." Xin Lan mengatupkan giginya dan memberitahunya. Xiao Yan sedikit mengangguk. Segera, dia sepertinya teringat sesuatu dan bertanya. "Benar, di mana Zian? Apakah dia mengikuti di samping dokter peri kecil?" "Tentu." Mata Xin Lan juga merah ketika dia berbicara sampai saat ini.
Dia menyalahkan dirinya sendiri atas tidak berdayaannya. Xian, Xinlan kaget saat mendengar ini. Dia langsung tertawa getir. Dia menghilang tidak lama setelah kami tiba di wilayah Pil. Hilang. Ekspresi Xiao Yan langsung berubah. Dia juga tidak bisa dikatakan hilang. Dia meninggalkan pesan kepada kami yang mengatakan bahwa dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan ingin pulang. Kembali ke rumah? Xiao Yan dengan erat merajut alisnya. Identitas Xian selalu menjadi misteri. Namun, Xiao Yan samar-samar bisa menebak bahwa identitasnya pasti sangat kuat. Dia bertanya-tanya di mana rumahnya. Kuharap gadis itu baik-baik saja. Sekarang, kita hanya bisa menunggu sampai masalah dokter peri kecil terselesaikan sebelum menemukannya. Xiao Yan menghela nafas. Dia sekali lagi meraih Xinlan dan menggerakkan tubuhnya, bergegas ke langit utara saat dia melakukannya. Dia harus menemukan dokter peri kecil secepat mungkin. Bab 1070 Aliran Dewa yang Jatuh. Sekte Dewa Jatuh terletak di bagian utara wilayah Pil. Medan di tempat ini rumit dengan tanah yang terlihat seperti telah dibelah oleh kapak humongus, sehingga membentuk banyak garis retakan dalam prosesnya. Setiap retakan memiliki panjang lebih dari puluhan ribu kaki. Selain itu aliran pegunungan ini juga sangat dalam. Ada kabut beracun yang merembes ke dalamnya. Makhluk beracun mematikan yang tak terhitung jumlahnya hadir. Lingkungan sangat buruk. Itu bisa dianggap sebagai tempat berbahaya di wilayah Pil. Dalam keadaan normal, jarang ada orang yang datang ke sekte Dewa Jatuh ini kecuali mereka memiliki persyaratan khusus. Namun, karena kejadian menyedihkan dari wanita beracun, sekte Dewa Jatuh yang awalnya sunyi ini dengan cepat menjadi hidup. Orang-orang di dataran tengah memiliki ingatan yang cukup mendalam tentang badan racun yang menyedihkan. Di masa lalu, beberapa orang yang memiliki tubuh racun sedih telah muncul. Namun, semua orang ini akhirnya menyebabkan bencana di dataran tengah tanpa kecuali. Kemanapun tubuh racun lewat, kehidupan akan lenyap, segalanya akan menjadi sunyi. Beberapa frasa singkat ini sudah menggambarkan betapa menakutkannya tubuh racun yang menyedihkan ketika meletus. Mungkin terciptanya bencana seperti itu bukanlah tujuan awal dari mereka yang memiliki badan racun yang menyedihkan. Namun, ketika tubuh racun yang menyedihkan meletus, ia akan menggigit pemiliknya dan mengambil alih tubuhnya, mengubahnya menjadi mesin kabut racun yang bergerak. Menghadapi racun yang begitu kuat, bahkan beberapa elit Douzong akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan jika mereka menghirup terlalu banyak ke dalam tubuh mereka. Saat itu, setiap letusan badan racun yang menyedihkan akan menyebabkan dataran tengah kehilangan sejumlah besar elit Douzong. Hal ini berulang beberapa kali, menyebabkan reputasi buruk badan racun yang menyedihkan tertanam kuat di hati semua orang di dataran tengah. Juga karena takut terhadap badan racun sedih ini, banyak faksi bertindak saat mereka mendengar badan racun sedih muncul. Mereka ingin menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan ini sebelum benar-benar meletus. Lembah Sungai Es adalah yang terkuat di antara faksi-faksi ini. Meskipun cukup banyak orang yang mengetahui bahwa mereka ingin mendapatkan tubuh racun yang menyedihkan, tidak ada yang menghentikan mereka karena kekuatan besar yang mereka miliki. Terlebih lagi, setelah dokter peri kecil membunuh cukup banyak orang dari Lembah Sungai Es, dendam antara kedua belah pihak semakin memburuk. Lembah Sungai Es ini memberitahu dunia luar bahwa mereka ingin membunuhnya. Namun, jika dia benar-benar mendarat di tangan mereka, kemungkinan besar akan sulit bagi orang luar untuk mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Meski begitu, dapil yang tadinya tenang, berubah menjadi geger karena badan racun sedih ini. Saat ini, banyak orang telah memasuki Lembah Dewa Jatuh dengan tujuan menemukan wanita beracun yang menyedihkan di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini tertarik dengan tingginya harga Lembah Sungai Es. Tentu saja, ada juga beberapa dari mereka yang berpikir untuk menghancurkan tubuh racun yang menyedihkan. Terlepas dari pemikiran macam apa yang dimiliki orang-orang ini, Lembah Dewa Jatuh saat ini tidak diragukan lagi telah berubah menjadi tempat yang ramai di wilayah Pil. Aliran Dewa Jatuh tidak terlalu jauh dari kota Ye. Dengan kecepatan Xiao Yan, dia hanya menghabiskan sekitar 1 hari sebelum mencapai daerah ramai ini meski membawa serta Xinlan. Xiao Yan dan Xinlan perlahan mendarat di puncak gunung yang menjulang tinggi. Tatapannya memandang ke kejauhan. Ada dataran luas yang tertutup pecahan batu di depannya. Garis hitam gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul di dataran.
Retakan ini seperti mulut setan ganas yang muncul dari bawah tanah. Setelah itu, mereka memperluas jaraknya. Warna hitam pekat seperti ini menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Dataran tersebut dipenuhi beberapa pecahan batu yang sangat besar. Batuan besar ini seperti gunung batu. Tubuh mereka berwarna gelap dan kabut hitam menempel di langit sepanjang tahun. Kabut beracun ini muncul dari aliran sungai pegunungan yang menutupi seluruh langit di atas dataran setelah terakumulasi selama bertahun-tahun. Xiao Yan perlahan menarik kembali matanya yang telah dia bidik ke kejauhan. Dia melihat dataran tepat di depannya. Ada banyak sekali sosok manusia di sana. Terlebih lagi, sosok manusia ini terus membentuk kelompok saat mereka maju ke dalam sekte Dewa Jatuh. Jelas sekali, mereka bermaksud menemukan jejak dokter peri kecil. Apakah ini sekte Dewa Jatuh? Ini memang berbahaya. Namun, seseorang dengan kondisi khusus dokter peri kecil bagaikan ikan yang menemukan air di tempat ini. Xiao Yan menarik pandangannya, mengangguk, dan menilai situasinya. Xin Lan juga mengangguk. Dia segera berkata, "Saudara Xiao Yan, langit aliran dewa yang jatuh tertutup kabut beracun. Oleh karena itu, kita tidak bisa terbang. Kita hanya bisa masuk dari aliran dewa jatuh di bawah. Itu adalah satu-satunya jalan menuju aliran dewa yang jatuh. Namun, ada ahli dari lembah sungai es yang menjaga tempat itu. Mereka terus mengamati aktivitas di dalam sekte dewa jatuh." Xiao Yan memiringkan dagunya. Dia bertanya, "Kekuatan apa yang dimiliki para ahli yang dikirim oleh lembah sungai es?" Berdasarkan informasi yang saya peroleh, yang memimpin pencarian kali ini adalah dua tetua dari lembah sungai es, Bing Yuan dan Bing Fu. Merekalah yang bertukar pukulan dengan dokter peri kecil Jiji. Namun menurut saya harus ada ahli lain selain mereka berdua. Saya pikir setidaknya ada 4 elit Douzong. Xin Lan merenung sejenak sebelum berkata. 4 Douzong ya, Xiao Yan mengangguk. Tampaknya lembah sungai es tidak menyebarkan ahli kelas Douzun yang hebat. Namun, masuk akal jika dia memikirkannya. Dengan kekuatan dokter peri kecil saat ini, para tetua lembah sungai es ini sudah cukup untuk menangkapnya. Bisakah kamu menemukan lokasi dokter peri kecil setelah kita memasuki aliran dewa jatuh? Xiao Yan bertanya. Ya. Xin Lan mengangguk. Xiao Yan menghela nafas lega saat mendengar ini. Dia berkata, "Kalau begitu, mari kita masuk ke aliran dewa jatuh dan temukan dokter peri kecil terlebih dahulu." Xiao Yan mengulurkan tangannya dan meraih pinggang Xin Lan setelah mengucapkan kata-kata ini. Tubuhnya bergerak dan bergegas turun dari puncak gunung. Dalam beberapa kilatan, dia mendarat di luar aliran dewa jatuh. Pintu masuk ke aliran dewa jatuh berada di antara dua batu hitam menjulang tinggi yang seolah-olah mencapai langit. Ada jalan setapak selebar beberapa ratus kaki di tempat itu. Namun, saat ini cukup banyak sosok berpakaian putih yang hadir di sekitar pintu masuk ini. Jelas sekali, mereka pastilah orang-orang yang berasal dari lembah sungai es. Ayo pergi. Xiao Yan mendarat di tanah dan melepaskan Xin Lan. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu masuk. Xin Lan buru-buru mengikuti di belakangnya. Ada hampir 100 murid lembah sungai es yang menjaga dua batu besar di pintu masuk. Banyak mata tajam seperti elang berulang kali menyapu sekelompok orang di jalan di bawah. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki tua berpakaian putih yang duduk bersila. Udara dingin terus-menerus keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu di dekatnya turun. Orang tua berpakaian putih ini menutup matanya sejak awal. Namun, saat kelompok Xiao Yan masuk, dia sepertinya merasakan sesuatu dan membuka matanya. Ada keterkejutan di matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Meskipun cukup banyak orang yang tertarik ke tempat ini karena masalah wanita beracun yang menyedihkan, tidak banyak orang yang benar-benar berkuasa di antara mereka. Lagi pula, hadiah setinggi langit dari lembah sungai es tidak menggoda ahli seperti itu. Terlebih lagi, dari penampilan barisan lembah sungai es, terlihat jelas bahwa mereka sepenuhnya berniat untuk mendapatkan wanita racun yang menyedihkan. Oleh karena itu, mereka tidak berniat bertarung dengan lembah sungai es ini. Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang baik. Karena itulah orang tersebut sedikit terkejut saat melihat Xiao Yan. Dia telah melihat cukup banyak orang selama periode waktu ini, tetapi dia belum melihat banyak elit Douzong. Meski terkejut, dia tidak membuka mulut untuk bertanya apapun.
Dia hanya menarik pandangannya setelah meliriknya. Do Usung Bintang 1 tidak akan mampu menimbulkan banyak gelombang bahkan jika dia memendam niat buruk. Sudah lama sejak Bing Yuan dan yang lainnya memasuki sekte Dewa Jatuh dan melakukan pencarian. Aku ingin tahu apakah mereka telah menemukan wanita beracun yang menyedihkan itu. Xiao Yan dan Xin Lan berjalan ke aliran Dewa Jatuh tanpa halangan apapun di depan mata banyak orang dari lembah sungai es. Mereka baru berhenti setelah mencapai daerah terpencil. Kemana kita harus pergi? Xiao Yan melirik ke sekelilingnya. Kabut racun di tempat ini tidak terlalu tebal, tapi mempengaruhi jarak pandangnya. Terlebih lagi, jalur gunung yang gelap gulita yang tak terhitung jumlahnya akan membuat seseorang merasa pusing. Kesulitan menemukan seseorang di lingkungan yang rumit cukup besar. Ikuti aku. Xin Lan dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia membukanya dan sebuah benda kecil berwarna hitam pekat keluar darinya. Benda ini terlihat mirip dengan tikus, tetapi punggungnya memiliki sepasang sayap tipis. Suara mendengung muncul saat dikepakkan. Ini adalah tikus pencari racun. Namun, sudah lama mati. Setelah penyempurnaan khusus dari dokter peri kecil, hal itu mampu membawa kita ke sana. Xin Lan melepaskan tikus hitam kecil itu. Ia membuat lingkaran di udara sebelum tiba-tiba terbang dengan cepat menuju wilayah barat aliran Dewa Jatuh. Cepat, ikuti. Xin Lan buru-buru berkata setelah melihat ini. Setelah itu, Xiao Yan dengan cepat meraih pinggangnya. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi sosok hitam yang dengan mudah mengikuti di belakang tikus hitam kecil itu. Materi beracun memenuhi bagian dalam aliran Dewa Jatuh. Namun, Xiao Yan tidak menemui kendala sedikit pun. Dia tiba-tiba memahami pemandangan aneh ini setelah beberapa ketidakpastian. Itu mungkin karena api surgawi di dalam tubuhnya. Jenis benda yang sangat panas ini tahan terhadap zat racun yang dingin dan gelap. Dengan kecepatan Xiao Yan dan fakta bahwa mereka tidak dihalangi dengan cara apapun, keduanya secara bertahap masuk jauh ke dalam aliran Dewa Jatuh setelah setengah jam. Saat ini, kabut racun di sekitar mereka menjadi lebih tebal. Untungnya, ada api surgawi yang mengisolasi mereka. Xiao Yan dan Xin Lan tidak mengalami kekuatan korosif apapun sebagai hasilnya. Kemajuan kecepatan penuh mereka berlanjut selama beberapa saat sebelum tikus hitam kecil di depan mereka tiba-tiba berhenti. Xiao Yan juga merasakan ini tiba-tiba dari belakang. Dia meraih tikus itu, memeluk Xin Lan, dan melarikan diri ke balik batu besar. Aliran gunung setinggi 1000 kaki muncul di depan Xiao Yan dan Xin Lan. Kabut beracun masih tertinggal di atas aliran gunung. Namun, ada lebih dari selusin sosok berbaju putih berdiri di sekitar aliran gunung saat ini. Salah satu sosok kulit putih tetap melayang di udara. Semuanya menghadap ke dinding aliran gunung tempat sebuah gua berdiri. Wanita beracun yang menyedihkan, dengan patuh kembali ke lembah sungai es bersama diriku yang dulu. Anda mungkin masih memiliki kesempatan untuk hidup jika melakukannya. Ekspresi Xiao Yan berubah. Matanya mengikuti suara lelaki tua itu dan memandang ke dalam gua. Matanya tiba-tiba menyusut. Dia bisa melihat sosok berkulit putih berdiri anggun di tempat itu. Mata ungu keabu-abuannya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dokter peri kecil. Bersambung ke episode 209. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.